Jiro lupa mau 678 Posyandu podcast layanan dua gelan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dulur-dulur. Saya sapa-sapa yang ada di Makau, Suriname, Belanda, Malaysia, Brunei Darussalam, Madinah, Makkah, Singapura, Hong Kong, dan sak piturute yang selalu setia dengan Posyandu. Kali ini saya kerawuan tamu yang pastinya katanya hidup di dua alam. Iki tamu kok bingung. Iki sing nonton iki tenanan apa ora to kok kita sing nonton kursi. Ada Pak Rio Arya Surendra. Selamat pagi, siang, malam. Semuanya. Nanti kan dilihatnya kan nggak tahu. Bebas. Tergantung dia duwe kuotane kapan. Nyantol wifi ning endi. Pak Rio Arya Surendra. Namanya memang Rio Arya Surendra. Ya, sebetulnya nama paringan dari orang tua itu Arya Surendra. Cuman banyak yang memanggilnya dari kecil itu memang Rio. Dari kecil? Ya. Kayak kan dia sama aja Mas. Gede bisa. Gede. Rio Arya Surendra. Rio itu yang tak terjemahkan ada 3 huruf, R, I, dan O. R itu ramah. Begitu saya melihat dia itu kita orangnya ramah-ramahi, malah kesannya sangar. Ada kolektor. I-nya itu inspiratif pastinya karena beliau itu membawai banyak orang. O, optimis, karena akan membawa perubahan. Kita antel sithik. Iki arep mimpi. Rio Arya Surendra, beliau ini adalah, kalau saya boleh menyebut, aku mau kaget. Setahu saya ini konco, dan kalau seumuran mungkin di bawah saya, tapi beliau ini adalah rektor dari UNSA. Terima kasih. Hanya amanah Mas itu Mas. Iya, ini kok sangat low profile gitu loh. Jenengan itu low profile, big body. Aku main muni ngono iki jane kan bagi ora wani. Tapi sosok rektor itu yang saya ketahui ketika saya biasanya kalau tahu kuliah itu mesti kan sosoknya yang seperti itulah, yang menjaga wibawa, yang menjaga penampilan sedemikian rupa. Tapi Mas Rio ini kan stylenya ngenomi banget. Nah memang saya enom lah, masa dituak-tuak gitu Mas. Jadi jawab ini terus aku entek. Enggak, memang kalau saya itu menyesuaikan saja. Jadi memang kalau saya secara profesional, saya jadi dosen, saya jadi rektor, saya jadi ketua di organisasi yang lain, ini memang saya harus menyesuaikan. Ya kalau wayahe nganggo jas ya nganggo jas, wayahe nganggo watok cendak ya watok cendak. Gitu. Mosok ibaratnya dolaning Bali ning pantai mosok nganggo pantofel ya ora lucu. Empat papan itu yang utama. Yeah. Mas Rio, menjadi seorang rektor di usia yang bisa dikatakan sangat muda ini, tentu saja kan mempunyai tanggung jawab yang besar. Tentu, pasti Mas. Terus bagaimana mensikapinya? Ya itu harus, tadi Mas Mamang bilang memang harus empat papan gitu. Saat saya jadi rektor memang saya harus profesional betul. Saat saya dengan keluarga saya harus jadi kepala keluarga. Dengan teman-teman saya jadi teman sing gayeng gitu ae. Sakjane aku gayeng Mas. Apa ya? Iki urung tak switch bagi ini. Atau mungkin karena ini baru saja dari kampus, jadi hobone rektor, hobone dosen ini masih ke bawah gitu loh. Iki enek cantolan iki enek switch. Jojo ngadepi aku iki kaya ngadepi mahasiswanya apa kaya ngadepi security kampus. Dan banyak mahasiswa yang bisa dikatakan seumuran atau lebih tua kan Mas Rio? Kalau seumuran mboten Mas. Jadi saya tuh gini-gini sudah mau 40 loh. Sudah mau 40. Lah 40 Mas. Ya karo kanca dhewe didiskon. Oh iya. Ya kalau mahasiswa memang yang seumuran itu jelas yang S2 kebanyakan gitu. Ya memang ya tadi profesionalitas, empan-papan, yang penting kalau saya itu
apa ya, angka umur itu hanya angka. Kalau masalah kerjaan enggak boleh enggak boleh bilang kalau yang lebih tua itu paling benar, yang muda itu paling paling visioner. Enggak, itu hanya aturan-aturan sing digawe dhewe. Jadi saya pikir kalau memang masih muda memang mampu, ya kenapa tidak. Kalau sudah sepuh, sudah agak matang, tapi masih punya semangat kayak anak muda, kenapa tidak? Kan gitu. Tidak boleh berarti kudu di kotak-kotak. Saya kan nggak suka di kotak-kotak. Sukanya diapakan Mas? Dibundir-bundir. Iya. Masuk. Bundir-bundir gitu Mas. Dan saya kan sempat kepo dengan IG beliau ini, Rio Arya Surendra. Instagramnya dicatat. Nah, beliau ini juga aktif di dunia olahraga persepak bolaan. Nah, bisa diceritakan ini. Apa kok suka dengan sepak bola? Apa karena suka yang dibunder-bunder Ya sejak kecil memang saya itu suka sepak bola. Ya memang karena dulu di keluarga itu memang di keluarga olahraga semuanya, ada yang voli, ada yang sepak bola, ada yang basket dan lain sebagainya gitu. Nah ini kebetulan bola itu jadi memang sudah passion ya ini. Terus surat mikir masalah apa-apa penting bal-balan kan gitu. Jadi memang ini sepak bola itu semakin lama itu saya lihat bukan hanya 22 pemain memperebutkan satu bola. Bukan, tapi ternyata banyak sekali di luarnya organisasinya, bagaimana kita harus berinteraksi. Saya itu banyak ketemu orang itu malah justru tidak di kantor tapi di lapangan. Ini menyinggung balik tadi bahwasanya keluarga olahraga ini ada yang voli, ada yang basket. Maksudnya dari anggota keluarga itu atlet atau pengurus atau pelatih? Ya ada yang atlet, ada yang pengurus, ada yang antusias. Gitu juga ya gitu. Memang kalau dulu almarhum bapak memang manajer Arsito Solo. Jadi memang saya dari kecil itu sing ngomong saya itu Rocky Putirai, Edo Wacong, Saros Putirai gitu. Tunggu pribadi. Ya, yo sing ngomong iku lho, Bos. Lah kowe iki sing ngomong sapa? Dari ini kita ngomong ana sing ngomong siji ayu ngono kuwi dikira menungso jebule lembut bae gondol wae kene iki. Berarti Mas itu bisa dikatakan lahir cepat itu wis nyandung bola gitu ya. Ya enggak sih, cuman memang kebetulan dulu almarhum bapak itu memang passionnya bola. Dulu bapak itu malah tinju. Iya. Malah tinju. Kenapa jenengan enggak dimomong Elias Pikal atau Christian? Ya nanti bonyok kabeh. Salah sih, Dik. Dicet ngono biasa. Malah bapak petinju ya. Oh, bukan. Jadi memang dulu bapak itu punya sasana tinju. Gitu. Cuman bapak dulu itu kalau mainnya malah justru voli. Dulu. Gitu. Punya sasana tinju, manajer Aseto, mainnya voli. Gaduh-gaduh. Aku malah mumet. Kuwi kaya ibaratnya kaya pesen jus ning nggon Sriwedari. Nah, tambah belum. Ini kan tetep enak. Iya, betul. Luar biasa. Terus sekarang untuk Mas Rio menggeluti dunia bola ini masuk di lingkaran yang mana ini? Ya lingkaran kecil namanya. Ya kalau saya memang secara dulu sampai sekarang sudah saya punya klub. Memang punya klubnya ya namanya Jual Sini Nusa. Nah, seiring saya di situ bergelut. Mas punten, iki sepak bola lho, Mas. Ya mau tak kan lihat tinju ora gelem. Saya kok bergelut iki piye? Lah bal-balan bisa sok gelut. Memang bener neng Indonesia kuwi tuku sak tiket iso nonton rong pertandingan. Bal-balan karo tinju. Ya bebas.
Enggak, tapi sekarang sepak bola sudah lebih enak loh. Ya. Nah, jadi memang dari situ saya memang belajar dari dulu itu ya ibaratnya tarkam sampai pertandingan Liga Nasional dan ya alhamdulillah kalau sekarang ibaratnya circle itu lingkaran-lingkaran tadi itu saya itu sekarang diamanai sebagai komite eksekutif PSSI Jawa Tengah dan selanjutnya jadi dipercaya menjadi ketua PSSI Surakarta. Oh, ternyata toh koncoku lho, aku rawani nyebut koncoku lho saiki lho. Jabatan iki double dari PSSI sekarang juga ketuanya ya ada di Surakarta. Terus ngomong-ngomong perkembangan sepak bola yang katanya tadi jenengan udah mulai beda sekarang dengan dulu. Oh iya jelas. Apa yang dibenahi ketika jenengan menjadi ketua? Kalau dibenahi pasti sekarang dalam tahap dibenahi ya Mas ya. Jadi kita harus ibaratnya memang sadar kabeh iki kita mulai di era industri semuanya. Ya sampean di era industri hiburan, kalau sepak bola berarti industri sepak bola. Dan itu sudah ada motor besarnya. Motor besarnya itu ya Persis Solo yang sekarang diampu sama Mas Kaisang, sama Mas Kevin dan teman-teman yang lain itu. Jadi memang Persis Solo ini jadi motor untuk penggerak industri sepak bola khususnya di Solo Raya, khususnya lagi di Jawa Tengah, karena memang begitu Persis Solo ini hype-nya naik, kelihatan dan juara, nah ini makin banyak sekolah sepak bola, makin banyak pecinta Persis Solo. Ibaratnya nanti tuku tiket sampai nanti dia nganti dua antri seperti itu. Dan ini momentum yang baik yang harusnya ini seluruh warga Solo ini juga ikut momentum itu, jangan sampai kehilangan gitu. Nah, ini ini jadi fondasi yang baik untuk kedepannya. Jadi kalau dulu Mas Mamang bilang kalau beli tiket itu untuk buat tontonan, kalau sekarang tontonannya bal-balan sing rapi. Nah itu. Ini bisa dikatakan mengulang kejayaan Solo di masa lalu enggak? Solo kan seperti OTW. Dulu memang mempunyai klub besar. Iya, tadi Arseto Solo itu kan pernah juara di Kelatama kalau tidak salah di tahun 91. Nah ini 30 tahun kemudian ya berarti ini. Ini insya Allah nanti diulang lagi sama Persis Solo ini di Liga 1 ini. Luar biasa. Karena ini memang menjadi harapannya bukan hanya supporternya tapi harapan seluruh warga Solo. Betul. Dulu itu yang namanya nonton sepak bola itu kan identik dengan yang namanya bapak-bapak, laki-laki dewasa. Tapi sekarang untuk menggemari sepak bola itu saya lihat antriannya ketika ya pas melintas lewat itu, sentuhku ternyata juga banyak mesti ratu tuh. Lalu kalau jadi jenengan nggak ada pasti ditupakke banyak kaum hawanya juga. Memang ada perubahan fenomena seperti ini Mas. Iya memang. Jadi saya bilang ini stadion ini memang di atmosfer stadion yang modern sekarang ini memang dibuat untuk nyaman untuk semuanya, inklusivitas, tidak hanya ini olahraga laki-laki, tidak seperti itu lagi. Jadi memang ada ibu-ibu, kemudian dari cewek-cewek, anak-anak, sampai bahkan kemarin saya salut dengan Persis Solo itu menyediakan akses untuk disabilitas, untuk para penyandang disabilitas ini. Dan ini berarti ini sepak bola ini milik semuanya, bukan hanya milik satu golongan apa. Dan ini jadi pesan yang baik, yaitu yang namanya persatuan dan kesatuan itu seperti itu. Terus untuk memanajerial yang namanya permainan sepak bola, baik pemainnya maupun pengurusnya itu mungkin bisa dikatakan ada istilahnya ada aturan mainnya. Terus untuk mengatasi para supporter yang bisa dikatakan tidak terkoordinir, ini kan kadang yang membuat takut
masyarakat kita. Oh, jangan takut. Sekarang teman-teman supporter itu adalah supporter-supporter yang punya integritas, punya loyalitas luar biasa. Namun di sini temoto. Apakah ada trik atau cara membina dulur-dulur supporter? Oh, itu nanti itu biar dijawab sama teman-teman supporter. Sekarang saya salut dengan teman-teman supporter itu bisa rapi, bisa